Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa, Allahu Akbar. Iya, sama kayak anak TK kemarin saya tanya. Baik, yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kebaikan yang Allah berikan kepada kita sampai hari ini dan segala nikmat yang Allah anugerahkan sehingga masih dapat menjalani kehidupan dengan baik sampai dengan pagi ini. Semoga nikmat-nikmat itu juga diberikan kepada kita semua kemampuan untuk mensyukurinya. Syukur itu penting karena dengan syukur itu bisa meminimalisir kekecewaan. Syukur itu bisa berpotensi menghilangkan kegelisahan. Dan syukur itu juga bisa yang paling penting menata nafsu supaya tidak hadir sifat-sifat tamak yang menggelisahkan. Semoga Allah juga memberikan kepada kita semua kenikmatan untuk bersabar. Yang dengan sabar itu berbagai macam persoalan kehidupan yang dialami sebagai bagian dari ikhtiar kita mendapat pahala dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalaninya. Jadi di dunia ini, Bu, hanya ada dua, dan dua ini bagaikan sayap burung. Jadi kalau satu bermasalah, sulit untuk terbang. Jadi kalau satu tidak dimiliki, sulit menjalani aktivitas kehidupan dengan nyaman. Yang pertama syukur, kedua sabar. Aktivitas itu tidak akan lepas dari dua hal tadi. Jadi kalau kita tidak belajar tentang syukur dan sabar, ketika suka sulit untuk menata, ketika duka sulit untuk mendapatkan hal-hal yang melegakan. Dua itu saja. Jadi kalau babnya itu sudah selesai, insya Allah semua terlihat nyaman. Kalau bahasa Nabi itu begini, ajaban li amril mu'min. Orang beriman itu sebetulnya mengagumkan, kata Nabi. Ya, kenapa? Karena semua yang dialaminya itu terlihat baik dan nyaris tidak ada keluhan. Karena ketika mendapatkan sesuatu yang dirasakan itu sebagai anugerah yang bisa dinikmati, harta yang bertambah, ada kedudukan yang didapatkan misalnya, anak mendapatkan prestasi, babnya ada syukur, maka syukur menghentikan pamer. Syukur menghentikan riya. Syukur mengarahkan kenikmatan lebih berkualitas lagi. Karena itulah ketika seseorang bersyukur dan sudah mampu mengelola nikmatnya, Allah tambahkan lagi. Itu babnya seperti itu. Ya. Tapi kalau belum mampu mensyukuri sehingga menjadi beban dalam hisab, terkadang Allah tahan dulu supaya lulus mensyukuri nikmat yang pertama. Biasanya kan kalau sudah punya sepeda minta apa? Motor. Sepeda aja belum pernah dipakai ke masjid, belum pernah dipakai ke majelis taklim, dipakai olahraga terus, sementara itu dihisab kan. Nah, supaya bisa menggunakan dengan baik, hisabnya ringan, baru turun motor. Baru dapat motor sudah minta apa? Ayo terus tambah tuh. Ya. Nah, itu babnya demikian. Tapi kadang-kadang dalam menjalani itu kan tidak mudah. Ada persoalan, ya. Ada tanggung jawab yang harus dilakukan. Sebelum keluar rumah, bahkan sudah ada persoalan-persoalan di dalam rumah yang babnya tidak akan pernah lepas dari syukur dan sabar. Untuk itulah materi kali ini akan terfokus kepada pembahasan dimaksud dengan mengambil contoh keteladanan dari ibunda kita semua tercinta, manusia terhebat di zamannya yang disanjung oleh Nabi SAW dari kalangan perempuan yang Allah jaga dalam hidupnya sampai di makamnya dan dijanjikan langsung melalui lisan Nabi SAW yang diperintahkan oleh malaikat Jibril mendapatkan langsung berita dari Allah saat malaikat Jibril turun ke rumah Nabi SAW di Mekkah. Lalu beliau menyampaikan saat Sayyidah Khadijah datang membawa makanan itu dengan keadaan yang sangat mulia, maka malaikat Jibril menyampaikan pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah SAW, sampaikan kepada Sayyidah Khadijah bahwa Allah mengirimkan salam untuknya dan dariku juga. Allah mengirimkan salam untuknya dan dariku juga.
dan sampaikan kepada istrimu Sayyidah Khadijah, wa kama qala, Allah telah menghadiahkan satu tempat di surga berlapis mutiara yang kokoh, yang tidak akan pernah menghadirkan di dalamnya lelah lagi. Tidak akan pernah menghadirkan di dalam rumah yang mewah dan indah itu segala kelelahan yang pernah dirasakan dalam pengabdiannya selama menjadi istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau mendapatkan semua kemuliaan tadi sampai terjamin bahkan dalam suasana kuburnya. Jadi saya baru tiba dari salah satunya di Mekah beberapa pekan yang lalu. Dan di antara agenda yang sebetulnya tidak terjadwalkan, tapi Allah antarkan. Jadi Masya Allah, kami ini mengajar, Bu, sering menyampaikan keteladanan dari beberapa sahabat. Itu di periode kemarin kami berangkat, Allah memperkenankan, memperjalankan ke setiap sahabat-sahabat yang kami sampaikan dalam ta'lim, yang tidak terfikir sebelumnya. Di Madinah, malamnya persiapan berangkat mau ke Mekah, tiba-tiba dapat telepon, harus segera datang ke kantor imam Masjid Nabawi. Lalu begitu sampai di sana, saya kira akan diterima di kantor, ternyata langsung diajak cepat menuju tempatnya para imam. Di sana ada yang sedang murajaah. Jadi imam itu sebelum mengimami, imam Masjid Nabawi itu murajaah dulu. Ya, setoran hafalan. Ya, kemudian mengulang-ulang baru mengimami. Lalu diajak bertemu ke ketua semua kantornya di situ, kita diskusi, ngobrol. Kemudian selesai, tiba waktu Isya, semua berhenti, saya dibawa khusus ya dan ditemani staf, yang lain diberhentikan, kita diajak ke makam Nabi. Setelah itu di depan makam Nabi bersalawat, mengucapkan salam, ya kemudian langsung ditempatkan di Raudhah. Ya. Selesai Isya pulang. Begitu tiba di Mekah, ada seorang ustadz luar biasa, 30 tahun mengabdikan hidupnya, tinggal di Mekah, dan beliau dalam sakitnya saat puasa, itu memohon kepada Allah dan menyampaikan kepada anaknya, kalau nanti ambuk meninggal, ya ingin rasanya satu, meninggalnya itu di bulan baik, ya, kalau enggak di Ramadan bisa ke Syawal. Kemudian disolatkan di Masjid Al-Haram. Yang ketiga, itu menginginkan dikuburkan di Ma'la, di dekat makamnya Sayyidah Khadijah. Terkabul semua. Dan itu, di Ma'la itu sudah penuh, Bu. Sudah penuh. Jadi kalau ikhtiar manusia itu, rasa-rasanya sudah tidak ada slot untuk dapat tempat di sana. Dan saat masuk ke Masjidil Haram, itu tempatnya bukan Ma'la, kan dituliskan di atasnya itu keterangannya, dikuburkannya di pemakaman raya namanya. Begitu masuk mau disolatkan, baru dikabari dapat tempat di Ma'la. Persis dekatnya makam Kiai Haji Maimun Zubair, dan ke atas nanti ke sebelah kirinya naik ke atas itu makam Sayyidah Khadijah. Maka saya putuskan untuk berziarah ya ke hamba mulia ini. Jadi saya ingin datang langsung ba'da zuhur. Qadarullah ba'da zuhur itu bukan waktunya ziarah. Ziarah itu ba'da subuh dengan ba'da asar, 2 waktu. Tapi perhatikan bagaimana cara Allah itu menghendaki. Kalau sudah berkehendak terjadi. Maka apa yang terjadi? Kami cuma sampaikan ada kawan kami ayahnya meninggal. Kami datang jauh-jauh ke sini hanya untuk berziarah. Tidak ada yang lain. Maka apa yang terjadi? Alhamdulillah. Jadi yang datang cuma saya, kawan, ada staf 2 orang, 4 orang. Dan suasananya sudah sepi, kosong. Maka diperkenankan masuk, diantar pakai golf car, naik. Setelah ziarah dari situ, ke Kiai Haji Maimun Zubair selesai, ternyata dikabari, saya nggak minta. Syekh, harus ke makam Sayyidah Khadijah. Saya nggak minta. Terpaku kita, dibawa naik ke atas, dan itu satu-satunya makam di Ma'la yang berbeda sendiri, teduh sendiri. Burung-burungnya itu kan makam banyak,
Tapi burung-burung yang terbang itu hanya ingin berada di sekitaran makam Sayyidah Khadijah banyaknya. Teduhnya, mulianya, terawatnya, dan juga dibandingkan dengan istri-istri Nabi SAW yang lain yang ada di Baqi pada umumnya, mulia juga makam semuanya. Tapi Sayyidah Khadijah berbeda. Ya kita berdoa, memohon kebaikan-kebaikan untuk kita. Kalau beliau kan sudah terampuni, tempat surganya sudah mulia, ya kita hanya memohon cahaya-cahayanya, kebaikannya, dan disatukan oleh Allah dengan keluarga Nabi SAW. Tapi apa yang poin yang ingin saya tarik di pertemuan kita sebagai pembuka? Bagaimana ada seorang sosok perempuan. Kita bicara tentang fikih perempuan, laki-laki nanti di tempat yang berbeda. Bagaimana menjadi seorang perempuan yang mulia. Sampai-sampai di dunianya mendapatkan kemuliaan yang diberkahi. Dikenang setelah wafatnya, kan keberkahan itu ziyadatul khair namanya. Ya, berkah itu bukan bertambah bendanya. Awas jangan salah memahami. Berkah itu bukan banyaknya. Berkah itu bukan kuantitasnya. Tapi berkah itu bertambah kualitasnya. Memanjang kenangan kebaikannya. Dalam bahasa Arab disebut dengan ziyadatul khair namanya. Ya. Kurang lebih demikian. Ini kelihatan, Bu? Ya, saya tulis dulu ya, baru kelihatan nanti ya. Nah, saya besarin tuh. Nah, ziyadatul khair. Ya, di sini sudah pada pinter insya Allah ya. Belum ditulis, belum, ya kan? Nah, ya. Ziyadatul khair. Bertambah nilai kebaikannya. Nah, orang yang usianya berkah, Ibu pernah dengar doa, ya Allah berkahi umurku kan? Bukan ajal. Ajal dengan umur itu beda. Apa artinya ajal? Ya. Nah, waktu kita terbatas. Kita ambil ilmu sahabat saja dengan cepat. Kalau belum tahu, katakan wallahu a'lam. Baik. Apa artinya ajal? Ya. Mau dapat ajal? Pasti. Udah kenceng diralatnya? Pasti. Baik, pasti. Baik. Ajal itu pada mulanya, pada asalnya, itu yang kita sebut dengan usia. Batas kehidupan. Ajal itu batas kehidupan. Jadi usia itu kalau dibawa ke bahasa Qur'annya, atau bahkan bahasa Arab standar, itu asalnya namanya ajal. Setiap kita itu kan ada ajalnya. Ada batas usianya. Dalilnya coba diambil satu saja. Quran surah ke-7 ayat 34 misal. Ya, Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 34. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat, bukan satu dua orang saja. Semua yang menjalani kehidupan di bumi itu punya batas usia. Kenapa ditekankan kata ajalnya? Untuk memberi kesan bahwa kehidupan di dunia ini tidak abadi. Penting dicatat itu, Bu ya. Kehidupan di sini tidak abadi, akan ditinggalkan. Karena itulah ketika ditinggalkan, diumumkan kan, telah meninggal dunia. Nah, artinya ajal telah tiba. Baik, sampai di sini bisa dipahami. Nah, itu tidak hanya kita paham, tapi tanamkan dalam jiwa. Di sini tidak abadi, akan pindah ke tempat lain. Nah, pertanyaannya, ketika pindah ke tempat lain itu, meninggalkan jejak yang baik tidak di dunia. Ibu kan keluar dari sini, setidaknya baru keluar sudah dibincangkan kan? Masya Allah, jamaahnya rapi, tertib, nggak ada sampah ketika selesai kajian. Kemudian jamaah-jamaah yang sekarang ngaji tenang,
Tidak ada yang ngobrol, itu kan? Nah, itu jejak kebaikan yang ditinggalkan. Karena itulah sebelum meninggalkan dunia ini, selain mencari bekal ke tempat baru, kita diberikan bimbingan oleh Allah dan Rasul untuk meninggalkan kenangan-kenangan yang baik. Yang kalau diikuti jadi pahala, Bu. Jadi itulah indahnya dalam Islam. Datang baik-baik, pulang pun baik. Karena itu saat datang kan disambut senyuman kan? Ini kan kejadian luar biasa sebagai isyarat. Bayi lahir, bayinya nangis. Kok bisa orang yang menyambut senyum? Ya? Ada nggak ketika bayinya lahir misalnya yang lain, ada yang menertawakan, yang meledek, mencela, rata-rata senyum. Tapi ketika meninggalkan, dibalik. Kita yang tersenyum, orang yang menangis. Kenapa? Karena kita bahagia meninggalkan jejak-jejak kebaikan, dan orang merasakan sedih karena kehilangan kebaikan itu yang dirasakan saat sedang dibersamai oleh orang baik itu. Nah, cara mengisi ajal supaya baik itu yang disebut dengan umur namanya. Jadi umur asalnya bukan usia artinya. Hanya diambil makna umum menjadi usia untuk memberikan kesan kepada kita selama menempuh usia itu isi dengan umur. Contoh begini. Ibu kalau ada yang tanya, umurnya berapa? Saya paham rata-rata 17 tahun ke atas. Ya, ada yang atas, kan? Ada yang atas, ada yang memang demikian. Tapi ketika kata umur itu muncul, itu maknanya 3. Nanti kita akan tarik ke kaidah dari Sayyidah Khadijah. 1, al-umur bimakna mengandung arti segala yang bermanfaat. Saya pakai kacamata nggak apa-apa Ibu ya. Ya, untuk jelas menulis. Biasanya saya kalau menghadap jamaah ibu-ibu saya lepas kacamata. Ya. Walaupun saya sudah berdoa kepada Allah dan sudah menanamkan pada diri saya, hanya istri saya yang paling cantik. Itu sudah doa saya yang paling utama. Ini live nggak? Nah, tenang Bun ya, aman insyaallah. Iya. Dan saya memohon kepada Allah demikian. Ya Allah, jadikan siapapun yang aku pandang tetap istriku yang paling mulia, dan jangan pernah tanamkan pada jiwaku keberpalingan dari istriku dan ketertarikan selain apa yang istriku ridhai. Jadi ibu jangan berharap banyak kepada saya. Ya. Saya tahu itu akan direkam, dengar nih Pak. Lihat sini, balik sini. Oke. Sampai mana tadi kita itu umur? Insya Allah ingat. Segala yang bermanfaat. Ya. Baik. Ini saya buka kaidah umumnya dulu untuk menunjukkan kesan di akhir nanti betapa Sayyidah Khadijah memahami ini. Lalu kita tarik kemudian praktek dalam kehidupan beliau, poinnya apa, itu yang kita simpulkan nanti dan dibawa pulang. Singkatnya, selama hidup, kalau ingin dikenang, punya nilai kebaikan bahkan sampai masuk ke alam kuburnya, tapi nama dan kisahnya tetap harum, maka buatlah dan rencanakan semua aktivitas yang punya nilai manfaat. Melihatlah dengan yang baik saja. Bila yang dilihat tidak bermanfaat, tak harus dilihat. Berbicara yang mengandung manfaat. Bila yang akan disampaikan sekiranya tidak bermanfaat, bahkan cenderung menyakiti, maka abaikan. Sampai ke ujung kaki. Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha, saat masih ingat kita bahas sebelum beliau menikah dengan Nabi, itu memegang teguh asas yang pertama ini. Tidak pernah bicara kecuali yang bermanfaat. Tidak pernah berkegiatan bahkan dengan kawan-kawannya kecuali yang mengandung manfaat. Bahkan beliau itu punya teman-teman untuk berkumpul, Bu. Punya kalangan berkumpul. Ya seperti para ibu lazimnya sekarang, pasti kan punya teman ya. Di pengajian, bertetangga, kadang-kadang kumpul untuk arisan, kadang-kadang kumpul untuk kegiatan tertentu. Sayyidah Khadijah punya. Tapi yang paling luar biasa, semua teman-teman Sayyidah Khadijah ini
ketika berkumpul itu mendapatkan kemuliaan sifat dari beliau, sehingga viral di kalangan wanita-wanita Arab pada masa itu, bahwa kalau ingin melihat perempuan yang bermanfaat, inilah lihat kelompoknya Sayyidah Khadijah. Dan jangan kira kita samakan dengan era sekarang, tidak. Ibu jangan lupa, dulu itu jahiliyah, di mana perempuan itu pada umumnya itu menampilkan dirinya supaya mendapatkan ketertarikan dari para lelaki, disebut dengan tabarruj namanya. Kalau pakai emas itu nggak tanggung-tanggung, misalnya 1,5 kilo tempel di kaki kanan dan kiri, supaya kalau jalan bunyi cek gitu kan, ada yang lihat. Pakai pakaian terbuka, ya. Jadi kalau dilihat kondisi sosial pada masa itu, secara antropologisnya, secara budayanya, itu rata-rata perempuan, mohon maaf sekali, memang sangat terbuka keadaannya dan kurang menjaga diri. Tapi kalau sudah melihat Sayyidah Khadijah dan teman-teman beliau, itu semua hormat. Nyaris tidak ada yang mau bicara di depan Sayyidah Khadijah, saking hormat dan kagumnya atas wibawa beliau. Ini semua diam. Dan saat ada orang yang usil pun pada Sayyidah Khadijah, itu teman-temannya, ini sebelum menikah dengan Nabi, itu teman-teman sekitarannya itu langsung melindunginya. Berbuat sesuatu yang Allah telah tetapkan itu, jika kita menjalaninya dengan istiqamah dan dilakukan karena Allah, maka Allah yang menggerakkan hamba sekitarannya untuk menjaga hamba dimaksud. Jadi kalau dari sekarang ibu menjadikan semua aktivitas usia itu untuk menaati Allah, ya tidak harus dalam konteks sholat saja. Bukan hanya sholat, bukan hanya baca Quran. Saya ingin mengisi sisa hidup saya untuk menaati Allah. Mulai sekarang saya akan gunakan pandangan pada yang Allah sukai saja. Saya akan gunakan pendengaran pada yang Allah sukai. Saya akan gunakan lisan pada yang Allah sukai. Kata Allah, jangan gibah, saya tahan gibah. Saya tidak ustaz. Bagus. Tidak seperti ibu itu tuh. Kalau bicara masih berarti tahan. Itu kalau bisa dilakukan, Allah balas, mengangkat wibawa ibu. Jadi dari segi umur itu akan dikenang, ini orangnya orang berwibawa, orang baik. Ibu kalau nggak percaya silahkan. Kalau melihat orang salih, solihat, malu kan kalau berkata kotor? Coba silahkan, mau berkata yang kurang baik, walaupun terbiasa bergaul di tempat yang kurang bagus, bertemu orang begini nggak mau mengeluarkan kata-kata kotor. Saya kalau ketemu preman, Bu, nggak pernah berkata-kata kotor pada saya. Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum Pak Kiai, doakan ya. Padahal sebelum itu dengan kawannya, keluar. Ragunan keluar, tuh kan? Bahasa-bahasa yang tidak normal keluar. Tapi ketika kita berusaha menaati Allah, dalam hal yang simpel saja, turunlah kemudian jawaban dari Allah dengan melindungi sifat-sifat baik kita untuk dikenang. Inilah Sayyidah Khadijah. Siapa yang bicara buruk tentang Sayyidah Khadijah ba'da wafatnya? Tidak ada. Even itu non muslim. Silahkan ibu cek. Tidak ada satupun tuduhan, celaan, fitnah yang diarahkan pada Sayyidah Khadijah setelah wafatnya. Gak ada. Kak, bisa nggak jadi seorang sosok, jangankan dalam hidupnya, setelah wafatnya pun itu terjaga wibawanya. Ini dia. Nah, bagaimana beliau mengelola itu dalam kehidupan hariannya? Saya coba teruskan dulu sampai bagian terakhir, turunkan ayat, baru kita masuk kurikulumnya. Oke? Di dunianya dijaga, di akhirat sampai kuburnya terjaga. Ibu silahkan bandingkan, main nanti ke Ma'la. Insyaallah yang belum haji umrah bisa disegerakan ya. Insyaallah, dan nabung ya. Siapkan dengan baik. Ibu ke Ma'la, lihat kuburan yang lain. Ibu ke Baqi' di Madinah, lihat makam yang lain. Lalu bandingkan dengan makamnya Sayyidah Khadijah. Tempatnya itu di tempat yang paling teduh. Kalau kita masuk sisi kiri naik ke atas itu paling teduh. Di sinar matahari itu kalau jatuh ke situ, itu bukan panas yang dirasakan, teduh. Saya itu siang hari, Bu. Tempat yang lain itu panas. Panas. Tapi ketika masuk makamnya Sayyidah Khadijah, teduh. Dari pagi sampai dengan ke sore itu teduh semuanya.
Coba Anda bayangkan, dunianya harum, alam kuburnya harum, dan akhiratnya mendapat jaminan langsung yang salamnya dibawa oleh malaikat Jibril, hadiahnya langsung dari Allah, semua jenis kegelisahan, kelelahan, dan semua bentuk pengabdian selama di dunia itu dibalas langsung oleh Allah, berkebalikan dengan semua sifat surganya. Jadi misal begini, kalau di dunia pernah lelah, maka disiapkan surga yang tidak akan pernah lelah lagi. Kalau di dunianya pernah dengar ada perselisihan, maka disiapkan surga yang tidak pernah ada keramaian. Aduh, setiap bentuk perjuangan dan lelahnya dengan sifat sabar di dunia itu diganti oleh Allah dengan anugerah yang syukur tanpa batas di akhirat. Dan satu-satunya perempuan yang disiapkan langsung diberikan oleh Allah, satu rumahnya yang disusun dari mutiara yang paling indah yang pernah ada. Qasab namanya, Sayyidah Khadijah. Jadi nanti ada 4 perempuan. Setelah kita belajar istri Nabi, kita akan belajar tentang 4 perempuan penghulu langit. Ya, nanti ada Sayyidah Khadijah, Sayyidah Maryam, kemudian Sayyidah Fatimah binti Sayyidina Muhammad SAW, dan yang terakhir adalah Sayyidah Asiyah binti Muzahim. Ya, dan 4-empatnya ini suaminya unik. Hanya satu yang tidak bersuami, yaitu Maryam binti Imran. Jadi nanti ini mewakili karakter perempuan semua. Ya, mungkin selama hidup ada yang belum menikah, nanti bisa mengambil keteladanan Maryam. Ada yang hidup kesulitan ekonomi tapi diganti lewat doa sehingga kaya hati, nanti bisa lihat Fatimah. Ya, Sayyidah Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang hidupnya diberikan kelebihan oleh Allah, pasti ada. Ya, harta benda yang melimpah, kenyamanan, kemudian berumah tangga, bisa nggak meraih dan jadi perempuan penghulu langit? Sayyidah Khadijah. Ada yang pasangannya dirasa nggak ideal, istrinya rajin ngaji, suami sholat aja susah, nggak usah tengok-tengok. Minta ngaji susah, bahkan mau berangkat ngaji pun dilarang-larang. Tapi kan bukan Firaun. Nah, nanti fikihnya ada di mana? Ada di Asiyah binti Muzahim. 4 itu bisa diturunkan. Kenapa Allah pilih 4 model ini? Karena ada 4 keadaan yang akan dilewati dalam kehidupan rumah tangga oleh setiap perempuan di muka bumi. Itu yang nanti kita akan ambil setelah Sayyidah Khadijah. Secara cepat, 3 ini kita turunkan dalam bentuk salam. Quran surah 19 ayat ke-15. Kita ambil contoh untuk Nabi Yahya dan terapkan nilai umumnya untuk Sayyidah Khadijah. Lalu kita tarik ke kita semua. Quran surah 19 ayat 15, paling kiri di pertengahan di mushaf. Wassalamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Ada? Baik. Ini ayatnya dicontohkan untuk Nabi Yahya alaihi salam, tapi nilainya diberikan umum untuk siapapun yang mengikuti jejaknya. Dan ini jejak semua para nabi. Wassalamun alaihi, dan diberikan oleh Allah kedamaian, ketentraman, kebahagiaan, kesuksesan. Salam itu bahagia, damai, tentram, sukses. Dan ada yang kelima, patuh taat. Ya. Sudah? Saat di dunia. Jadi orang-orang yang mampu mengikuti petunjuk di sini, maka dijamin oleh Allah hidupnya cenderung tentram. Hidupnya cenderung damai dan bahagia. Kaya tapi tidak tenang, kan gak enak ya? Kan setiap saya kesini selalu saya bertanya kan, ibu pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Tuh, masih konsisten kan? Ya, masih konsisten. Ya karena ketenangan itu faktor utama. Dan di rumah tangga itu, sakinah itu duluan sebelum mawaddah. Mawaddah itu kan kekayaan yang mengantarkan pada kenyamanan, itu mawaddah. Tapi kaya nggak ada sakinah, hidup nggak enak. Karena itu tujuan berumah tangga itu yang paling pertama itu bukan karena menghadirkan cinta, bukan cuma itu. Bukan karena ingin mematangkan kehidupan harta benda, bukan itu. Yang pertama itu supaya tenang. Litaskunu ilaiha. Untuk apa kalau tidak tenang? Ya? Baik, lanjut. Wa yauma yamutu. Ketika dunianya tenang, meninggalnya pun tenang. Makanya panggilannya, hei jiwa yang tenang.
Quran surah ke-89 ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Coba ibu bayangkan. Terbayang? Belum ya, kan belum saya sampaikan. Ada orang yang meninggalnya didahului dengan hidup yang tenang saat di dunia, damai, kemudian harta juga melimpah, kehidupan rumah tangga luar biasa, wafatnya tenang, nyaman, dan kenyamanannya itu bisa memberikan ketentraman pada orang yang masih hidup. Ya, kalau bahasa Quran itu ada di Quran surah 3 ayat 169 sampai 171. Ya, sampai-sampai saking banyaknya anugerah yang diterima, dia ingin mengatakan kepada yang masih hidup, nggak usah gelisah, nggak usah banyak menangis, jangan takut. Kalau bisa cepat ke sini, karena di sini mendapatkan lebih nikmat dibandingkan dengan kehidupan dunia. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadli wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kamu jangan banyak bersedih, jangan menangisi aku seperti itu. Itu kalau bisa, karena tak bisa oleh Allah diviralkan supaya kita siap-siap. Itu poinnya. Wa yauma yamutu, dan terakhir wa yauma yub'atsu hayya. Jadi dunianya, alam kuburnya, dan akhiratnya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kehidupan yang menggembirakan. Nah, dari semua konsep dasar itu dan jaminan dasar, bagaimana kurikulumnya bisa kita dapatkan dari contoh Sayyidah Khadijah. Langsung saja, satu. Ini edisi ketiga ya Bu ya, masih ingat ya? Yang baru bergabung, mohon bisa dilihat dari edisi pertama dan kedua, supaya nanti ada ketersambungan pembahasan. Tema kita kali ini terkait dengan keteladanan Sayyidah Khadijah adalah tentang kurikulum keluarga sukses dan bahagia. Ya. Ya. Sudah? Dan dasarnya kembali pada keteladanan Sayyidah Khadijah. Jadi dari Sayyidah Khadijah berumah tangga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menurunkan banyak kurikulum. Nah, ini yang ketiga pembahasannya ini. Ini kita akan bagi dua bagian pembahasan ini. Satu, terkait dengan konsep harta. Bagaimana menata harta di dalam kehidupan berkeluarga sehingga dengan harta itu sukses menjalankan misi dunia dalam konteks berumah tangga dan juga mendapatkan kebahagiaan dalam menjalaninya. Satu, bab harta. Sudah? Dua, tentang perhatian dan kasih sayang. Perhatian dan kasih sayang. Baik ya. Kalau mau ditarik ke bahasa Quran, yang ini mawaddah, yang ini rahmah. Sakinah datang belakangan nanti. Jadi kalau ini sudah optimal, datang sakinah. Kalaupun ibu namanya sudah sakinah, tapi tidak optimal mengelola dua ini, maka boleh jadi akan bergeser. Sudah? Yuk kita langsung mulai tentang konsep harta. Ibu sekalian, baik yang tersambung saat ini lewat tayangan YouTube ataupun juga yang berada di sini, kita masih ingat bahwa Sayyidah Khadijah bahkan sebelum menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah diamanahi oleh Allah dengan harta yang sangat berlimpah. Saya tidak menggunakan kata dianugerahi, tapi menekankan kata diamanahi. Karena yang saya lekatkan di sini Sayyidah Khadijah. Ya, coba tinjau kata-kata itu, bagaimana Sayyidah Khadijah memosisikan harta itu sebagai apa? Karena nanti banyak perempuan di muka bumi
yang kalaupun mendapatkan harta, merasa harta itu adalah hasil dari kerja kerasnya. Merasa harta itu adalah kepemilikannya. Sehingga ada yang berpandangan, ya terserah karena punya saya gunakan kemanapun, ya terserah saya. Lupa bahwa ketika harta itu berada di tangannya, pada hakikatnya itu adalah titipan atau amanah dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sifatnya titipan, maka berpotensi akan diambil kembali. Karena sifatnya titipan, maka berpotensi akan ditanya, kan? Itulah sebabnya kenapa saya gunakan kata diamanahi dibandingkan dengan dianugerahi. Baik, perhatikan baik-baik. Ini rumahnya, lokasi atau lokasi kediamannya Sayyidah Khadijah kurang lebih demikian. Kalau saya bikin kotak seperti ini, saya hapus dulu ya Bu ya, supaya mudah untuk bisa kita visualisasikan dengan cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Allah. Ya. Ampuni mereka ya Allah. Ya, gak apa-apa. Biar saya aja yang datang sendiri. Saya udah olahraga Bu dari semalam. Malam main pingpong. Bismillah. Ini ya. Datang sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri. Sudah? Ini gambarkan di sini Ka'bah ya. Paling gampangnya saja. Nah, ini ya. Di sini saya ilustrasikan Hajar Aswad. Di sini makam Ibrahim. Nanti yang ikut umrah Desember saya tunjukkan ya peta-peta ini. Ini Hijr Ismail. Pelan-pelan. Kalau kita tarik garis lurus dari sini Hajar Aswad ke arah sini. Ya. Sudah? Nanti di sini ketemu rumahnya Nabi SAW dilahirkan. Sudah? Kemudian tarik ke sebelah sini, ini ada kediamannya Sayyidah Khadijah. Kalau kita turunkan ini atau kita pindahkan ke tempat yang baru, kita hilangkan dulu Ka'bahnya, pindahkan ke sini supaya lebih kelihatan lokasinya, kurang lebih begini. Ya, kalau di sini rumahnya Nabi SAW dilahirkan, ini ada bukit di atasnya, kalau matahari terbit itu dari sini. Di sini ada Jabal Qubais, ya, yang di atasnya Istana Raja. Nah, di sini persis yang sekarang ada Sa'i, ya Mas'a di sini. Yang di sini kalau kita lihat ada sofa di sini Marwah. Yang lokasinya pas di dekat toilet yang ada sekarang. Keluar dari Marwah begitu Sa'i ada toilet kan ya. Nah, itu di area dekat situ itu ada kediaman Sayyidah Khadijah yang pada masa itu bahkan sebelum menikah dengan Nabi itu sudah memiliki harta yang berlimpah, tempatnya juga cukup mewah untuk ukuran pada masa itu. Dan menjadi pusat pengambilan komoditi untuk ekspor impor. Tuh. Jadi barang dagangannya itu sudah dibawa ke Yaman, ke Syam, Syria, Libanon, Jordania, ngambilnya dari sini. Saya mau katakan, sebelum menikah pun beliau sudah kaya. Itu poinnya. Dan apa yang Allah titipkan kepada beliau, cara memandangnya itu, ini yang penting Bu. Cara memandang harta yang ada pada beliau itu diposisikan oleh Sayyidah Khadijah sebagai amanat Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu. Jadi kalau ingin menjadi perempuan yang disanjung di langit dan bumi dengan 3 hal yang tadi kita dapatkan, pertama, posisikan setiap harta yang Allah titipkan sebagai amanat Allah Subhanahu wa taala. Tahan. Sudah? Sekarang lanjut. Kalau ada yang mengamanahi, boleh enggak harta amanah itu kita gunakan sesuai selera kita saja, boleh enggak? Pasti penggunaannya dibatasi oleh yang mengamanahi kan? Baik.
Saya misalnya katakan, Bu, ini saya titipkan motor saya ya, selama sebulan sampai saya kembali ke Bandung lagi. Kalau ibu mau pakai, pakai saja, cuma sekitaran Bandung saja. Jelas? Boleh nggak ibu pakai ke Cianjur? Ya? Boleh nggak ibu pakai ke Sukabumi? Karena batasnya di mana? Baik. Tapi kalau nanti mau pakai, bensinnya sendiri ya. Boleh nggak kemudian bensinnya dihitung untuk ditagihkan? Tidak, karena ada satu aturan yang telah dibuat sebelum itu dititipkan. Ibu sanggup ibu dapatkan, tak sanggup dikembalikan, itu kan? Jelas ya? Nah, Allah itu sudah mengukur kesanggupan hambanya sebelum dititipkan. Karena itu turun Quran surah kedua ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa, tolong jaga baik-baik, Allah tidak pernah menguji, menitipkan ujian pada seorang hamba kecuali telah dinilai sanggup untuk menjalaninya. Nah, itu bukan masalah saja. Ada segelintir orang sekarang mengaitkan ayat ini dengan persoalan saja. Jadi kalau sedang punya masalah, ayat andalannya itu ini. Nggak mungkin kamu diuji kalau nggak sanggup. Cuman kamu yang bisa, makanya orang lain tidak. Berbahagialah dipilih oleh Allah, itu betul. Tapi apa yang diujikan itu? Semua yang sekarang kita dapati, termasuk harta. Jadi tidak mungkin si fulan dititipkan nilai sekian, kecuali Allah menilai dia sanggup menjalankan itu. Lalu diberikan pedoman, begini cara menjalaninya. Perkara dia menggunakan nafsunya atau imannya, itu nanti kembali pada ikhtiarnya. Karena itu Allah turunkan bimbingan supaya benar mengelolanya. Dan tidak ada satupun di muka bumi ini manusia hidup yang tidak mendapatkan rizkinya. Itu nggak ada. Jadi nggak ada orang hidup yang tidak punya rizki, nggak ada. Tak ada orang hidup yang tak punya harta, itu nggak ada. Setiap orang hidup pasti salah satu ujiannya melekat kepadanya berkumpulnya harta benda dengan nilai yang berbeda-beda. Tapi itu apa? Itu poinnya. Itu ditanya, Bu. Satu dari 4 pertanyaan itu, dari mana harta itu engkau peroleh dan kemana engkau gunakan? Masih ingat itu? Dari mana harta diperoleh, kemana digunakan? Nah, kalau ini sudah sadar ada di benak kita, maka yang pertama dihadirkan, apa aturan Allah dalam penggunaan amanat harta ini? Karena itu ditanya. Ibu dititipkan lewat suami. Suami kan sampaikan pada ibu kalau di rumah kan, berupa uang belanja kan. Makanya apa yang didapatkan suami di luar diberikan kepada ibu di rumah. Ya, istiqomah, ikatan suami takut istri kalau di rumah, kan? Harta diberikan. Udah, harta kan diberikan. Nah, itu sejatinya itu bukan dari suami kepada ibu. Titipannya dari Allah. Dititipkan lewat suami kepada ibu. Sekarang aturannya bagaimana mengelola itu? Dan bagaimana berpartner dengan suami supaya sama-sama juga punya visi yang serupa. Ini betul-betul titipan. Nah, itu yang kita ambil dari Sayyidah Khadijah. Sekaya apapun beliau sebelum menikah, setelah menikah visinya tetap sama. Ini amanah Allah. Maka yang dipelajari oleh beliau, apa yang diinginkan oleh Allah dari penggunaan harta ini saat saya berumah tangga dengan Rasulullah SAW. Ibu tahu kesimpulan terhebatnya apa? Beliau langsung menyadari, oh, kenapa saya diizinkan menikah 2 kali sebelum dengan Nabi Muhammad SAW dan tidak pernah menikah kecuali dengan orang yang sangat kaya di zamannya. Suami pertama kaya, suami kedua kaya, bertambah kekayaannya lagi. Ternyata beliau simpulkan, sesungguhnya bukan untuk menaikkan statusku dipandang sebagai orang kaya, tapi menyiapkan hartaku untuk membantu dakwah Nabi SAW. Jadi kalau ibu dititipkan harta yang terlihat cukup banyak bila dibandingkan dengan standar pada umumnya, kalau ingin seperti Sayyidah Khadijah, jangan langsung dipahami bahwa Allah menaikkan status saya sebagai orang kaya. Bukan. Justru Allah memilih ibu ibadah lewat harta itu.
Karena mungkin ada orang yang dipandang hartanya nggak sama, dia punya keistimewaan ibadah dengan cara yang lain yang ibu belum sampai ke situ. Bu, si fulanah itu hafalan Qur'annya sudah 30 juz, 7 riwayat. Bangunnya tiap malam, puasanya Senin Kamis. Dan kadang-kadang puasa Daud. Orang mengatakan dia tidak punya apa-apa, justru karena saking dia merasa cukup dengan yang ada, dia gunakan sisanya untuk puasa. Kita, yang lain belum sampai ke situ. Jangankan 30 juz 30 aja kadang-kadang jarang dibaca. Tahu An-Nas itu surat yang pendek, tapi berapa kali baca An-Nas dalam sehari? Tahu kita berusaha untuk ikhlas, tapi berapa kali baca Al-Ikhlas dalam sehari? Ya, dan cita-citanya surga Firdaus, pengen sama Sayyidah Khadijah lagi. Coba deh. Nah, makanya cara melihatnya apa? Kalau nggak sampai dengan kemampuan tenaga, kejar lewat harta. Pandai-pandai melihat Allah titipkan apa. Kan cuma 4 yang dititipkan itu. Ingat baik-baik itu ya, cuma 4. 1 ilmu. Dan diantara ibu pasti ada yang senang belajar, ikut pengajian, mencatat, mengajar lagi, ngajar tahsin. Nanti modelnya kita akan bahas setelah ini, Sayyidah Aisyah. Kan dari istri si Nabi itu semua karakternya mewakili perempuan di muka bumi. Ada yang kedua lewat harta. Yang ketiga kedudukan. Ada perempuan yang jadi bupati, wali kota, gubernur, berarti ada kedudukan kan? Kepala di rumah sakit ada, kepala dinas ada, kedudukan. Yang keempat dengan tenaga. Dia tidak terlihat punya kedudukan, dia tidak berlihat melimpah harta, atau juga ilmu yang istimewa, tapi dia gunakan tenaganya untuk mencari surga. Kalau modelnya di zaman Nabi, itu Bilal bin Rabah, Uthman, Abdurrahman bin Auf dengan harta. Baik. Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, Salman Al-Farisi dengan ilmu. Ammar bin Khattab dengan kedudukan. Bilal azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selesai, Nabi komen. Kan sahabat tuh kalau Nabi komen, langsung mereka likes and subscribe. Langsung like and subscribe. Komennya apa? Kata Nabi, aku mendengar suara telapak kaki, terompah kakinya Bilal di surga. Atau kama qala Rasulullah SAW. Selesai azan. Maka Bilal menyimpulkan azan aja ke surga, ngapain saya ngikutin Utsman? Maka beliau konsisten dengan azan sampai hayatnya Nabi itu selesai, sampai Nabi meninggal dunia, itu ditawari jadi hakim agung yang gajinya melimpah, malah kabur dari suasana kota Madinah untuk mempertahankan kalimat Nabi, aku mendengar suara terompah kaki Bilal di surga. Itu dicari dengan fasilitas, dengan gaji, tapi meninggalkan semua itu karena takut kehilangan kalimat Nabi yang pernah dijanjikan. Nah, sekarang ibu pandai-pandai melihat, kalau ternyata ada titipan dalam harta, bukan untuk mengangkat derajatnya dipahami sebagai derajat dunia. Jadi kalangan sosialita yang paling wah misalnya, dengan nama-nama tertentu, sekarang ada grupnya, ada gengnya, ada macam-macamnya, ya, itu bebas, silahkan menjadi pilihan. Tapi yang seperti itu sudah ada bahkan sejak eranya Nabi Yusuf, ya kan? Yang kumpul-kumpul hanya untuk ngobrol yang tidak jelas, sampai saking lupanya teriris jemarinya gitu kan? Ini sih bukan manusia, ini malaikat yang turun ke bumi, lupa, jari terluka. Nah, Sayyidah Khadijah memberikan persepsi lain. Ketika Allah menitipkan aku harta, dan flashback ke belakang, kenapa aku diperjalankan begini? Beliau tidak pernah meratapi masa lalu, tapi membawa hikmah di masa lalu untuk disulam menjadi sesuatu yang istimewa di masa depan. Maka yang pertama disimpulkan, harta saya adalah harta yang Allah titipkan untuk menyukseskan misi rumah tangga dengan suami saya. Kalau ini sudah ada, maka tidak akan ada lagi adagium yang mengatakan bahwa harta saya, harta suami, harta. Nah, tuh.
Harta saya adalah bekal ibadah yang Allah berikan. Sebentar. Dan ini dibuktikan, Bu. Dan menjadi kenangan yang banyak, bukan hanya diingat, tapi diungkapkan oleh Nabi. Jadi ketika beliau pun sepeninggal Sayyidah Khadijah berumah tangga dengan istri-istri yang lain, itu selalu diingatkan ini oleh beliau. Kalau ada yang bertanya, kenapa disebut selalu Khadijah? Kenapa Khadijah? Salah satu jawaban Nabi adalah, ia mendedikasikan seluruh hartanya untuk membantu perjuanganku. Jelas? Baik. Sekarang kita tarik kepada misinya. Sayyidah Khadijah sudah paham tugas suami dan sudah sepakat menjalani misi berumah tangga yang sama. Artinya apa? Artinya memang di keluarganya ada visi dan program. Gitu, kita turunkan. Visinya apa? Program atau misinya apa? Paling gampangnya begini. Maaf Bu ya. Ibu dan suami sudah pernah belum ngobrol duduk sama-sama, itu bahtera rumah tangga mau dilayarkan kemana? Jalur mana yang mau ditempuh? Begitu dulu. Nah kalau belum, turunkan kurikulumnya sampai yang paling atas, yang saya sampaikan di episode kedua kemarin. Bikin kurikulum dari atas dulu. Ya, dari atas itu dari mana? Tingkat tertinggi di akhirat. Siapa yang mau ke surga nanti? Baik, surganya surga yang mana? Baik, Firdaus. Pertanyaannya, pernah nggak ibu menurunkan kurikulum surga Firdaus ke dalam rumah tangga? Belum. Kan? Nah, kalau ada yang ingin kita capai, berarti perangkatnya kan kita siapkan ya Bu ya. Contoh, maaf sekali, ibu dapat pemberitahuan hari ini ada taklim dengan kami di sini mulai hari apa? Baik, dari kemarin, dari Kamis bahkan. Saya tanya, ibu menyiapkan waktu tidak? Menyiapkan. Menyiapkan perangkat tidak? Sudah mengejar untuk posisi duduk kan? Iya, makanya berangkat dari rumah kan diatur waktu ya. Ada yang dari subuh, mungkin ada yang nginep, boleh jadi, ya mungkin nggak di masjid karena dilarang mungkin kan, ya mungkin di TSM, di hotel dan sebagainya. Artinya apa? Karena ada tujuan pokok yang ingin diraih, Anda mempersiapkan. Nah sekarang kita sudah yakin betul setelah meninggalkan dunia, puncaknya ingin ke surga. Surganya mana? Firdaus. Apa perangkat menuju surga Firdaus itu yang diturunkan. Karena itu, setiap ada kata surga di Quran, itu bersanding dengan amalannya. Dan amalnya itu berupa karakter, Bu. Yang semua bisa menjalaninya. Contoh, apakah ke surga Firdaus hanya kalangan para ulama saja? Tidak. Ustadz saja ustadzah? Tidak. Pebisnis bisa ke situ. Tentara bisa ke situ. Polisi bisa ke situ. Ibu rumah tangga bisa ke situ. Semua bisa masuk. Karena ketika Allah menurunkan kurikulumnya, itu berupa karakter. Turun Quran surah kedua 3 ayat 1-9 itu. Qad aflahal mu'minun. Orang beriman itu akan dijamin sukses dan bahagia. Puncaknya apa? Ketika masuk ke penghujung ayat yang tadi saya sampaikan, alladzina yarithunal firdausa hum fiyha khalidun. Orang-orang ini di dunianya itu sudah jelas program hidupnya. Dia konsisten di situ dan dia menjadi calon penghuni surga Firdaus yang sedang berkehidupan di bumi. Jadi ada calon penghuni surga Firdaus yang sedang berpetualang di bumi. Apa cirinya? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kalau salat bukan sekedar pengen salat, tapi pengen khusyuk salatnya. Kalau sekedar salat, surga yang lain sudah ada. Tapi kalau pengen ke Firdaus, tahapan sholatnya tingkatkan sampai mendapatkan kekhusyuan. Maka selama hidupnya dia berusaha belajar supaya mendapatkan kekhusyuan dalam sholatnya. Dia bisa menjadi seorang dokter, dia bisa jadi seorang perawat, tapi ketika sholat nikmat sholatnya karena dia berusaha mencapai itu. Lanjut, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun. Selama hidup dia berusaha zakat. Kalau ingin berzakat, mungkin nggak keluar zakat kalau tidak ada yang dizakati? Mungkin nggak? Zakat itu berupa harta atau kasih sayang? Harta. Karena itu berbahagialah
kalau kita dititipkan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, ada peluang untuk zakat. Sesungguhnya harta itu diberikan untuk memenuhi cita-cita ibu yang menginginkan surga yang diidamkan itu. Maka kalau belum ada, sekali lagi, kalau Nabi kan jelas. Sayyidah Khadijah itu sudah paham siapa suaminya. Suami saya Nabi, Rasul. Surganya pasti surga tertinggi. Karena surganya tertinggi, ujiannya pun pasti terberat. Di antara ujian itu pasti butuh support dari istrinya. Itulah sebabnya kenapa Allah titipkan harta yang banyak pada saya, bukan untuk mengangkat status saya sebagai orang kaya, tapi harta ini digunakan untuk meringankan beban suami saya ketika membutuhkannya. Nah sekarang, ibu lihat suami ibu. Jangan banyak lihat suami orang. Gitu. Saya ulang ya. Ibu lihat suami sendiri. Jangan banyak lihat suami orang. Karena yang Allah pasangkan untuk menitipi kekurangan ibu dan berpartner itu pasangan masing-masing. Ingat, setan itu jenius, Bu. Sebelum menikah, pasangan ibu itu paling ideal. Setelah menikah, pasangan orang itu paling istimewa. Itu. Catat ya. Boleh bikin status. Aneh. Oke, sudah dilihat. Setelah itu bikin program. Visinya dulu, Pak. Suatu saat kan kita pasti akan meninggal. Iya, Papa tahu. Bisa Mama duluan, ya alhamdulillah. Bisa Papa duluan, innalillahi. Buat dua. Pak, sekiranya kalau kita pulang, kemana tujuan kita? Ini penting kalimat ini. Ke surga lama, surga mana yang mau kita pilih? Emang ada berapa? Turunkan. Ini yang standar Pak, surga biasa. Ini yang surga Aden. Ini yang surganya pintu tahajud, pintu Ar-Rayyan, puncaknya surga Firdaus. Ya sudah, Firdaus, bismillah. Dari situ lihat apa pekerjaan suami. Kemudian dari situ karena ingin ada surga Firdaus jadi jembatan terakhir, baru turunkan apa kecukupan harta sesuai dengan kegiatan yang dijalani, aktivitas yang dilakukan untuk mencapai tujuan tadi. Baru diturunkan. Jadi ketika Allah titipkan harta dan kita sudah punya program, itu tidak akan Allah berikan kepada kita kecuali untuk mewujudkan apa yang telah kita mohonkan dalam doa itu. Turunkan satu-satu. Misal, alladzina hum fi salatihim khashi'un, salat. Untuk salat khusyuk butuh tempat yang nyaman kan? Maka ketika Allah tambahkan harta untuk merenovasi rumah, wujudkan dulu itu. Jangan bikin kolam renang dulu, Bu. Tuh. Karena saat memintakan untuk mendekati Allah, harapannya kan ini. Kadang-kadang suka lupa. Dan celakanya kalau sudah lupa itu suka nggak inget. Itu. Kan sudah ada visi. Karena itu taruh paling depan nih. Inginnya ke sini. Baru turunkan ke bumi. Ketika Allah titipkan harta, simpulkan. Allah titipkan harta yang ini untuk mewujudkan misi yang ini. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Salat, bikin mushola di rumah. Bikin mihrab. Kisah nyata. Suami istri soleh dua-duanya. Demi Allah saya katakan nih pasangan ideal. Dan mereka sudah menetapkan surga sebagai tujuannya. Sehingga mereka menurunkan kurikulum surga ke aktivitas di rumah. Termasuk di harta, di sikap, kasih sayang, perhatian. Tiba suami karena lelah dalam pekerjaan, pulang ke rumah malam, itu terlambat bangun, istri bangun duluan. Kalau kita misalnya ingin visualisasikan, 2:30 biasa bangun, ini jam 3 suami belum bangun. Istri sopan, tunggu dulu, mungkin lelah. Begitu sudah lewat dari batas rakaat yang biasa dibaca, batas ayat yang biasa disampaikan dalam sholat, yang diduga kalau ini terlambat lewat sekian, itu kehilangan nanti witirnya sampai ke fajar. Maka perhatikan cara istri mengingatkan. Dengan senandung, dengan syair yang sangat indah dan tidak melukai sedikit pun. Pak, kita musafir yang sedang di perjalanan, yang bekalnya masih sedikit. Sementara teman-teman kita sudah di depan lebih dulu jauh meninggalkan kita. Pak,
Kita takut bekalnya sudah habis dan kita kehilangan perjalanan dan tidak menyusul teman-teman kita di sana. Ayo Pak, kita perbanyak bekal lagi untuk menyusul teman-teman kita yang sudah jauh meninggalkan kita. Itu bahasa Arabnya demikian, kalau diterjemahkan secara singkatnya begini. Pak, bangun Pak, bukankah kita menginginkan surga Firdaus? Teman-teman kita yang berusaha mencapai cita-cita yang sama sudah jauh meninggalkan kita di depan. Kita masih kurang di belakang. Bangun sulit, tidur masih nyaman, siangnya sibuk, harapan Firdaus, sementara teman-teman sudah jauh di depan. Ayo kita bangun Pak. Tuh. Karena visinya sudah ada, itu saling mengingatkan. Suami bangun pun senang. Ada lagi kisah kedua yang saat akan mencari nafkah. Karena harapannya adalah surga, dan surga tidak akan pernah mengenal hamba yang lekat dengan yang haram. Maka istrinya, ini kisah nyata, setiap suami berangkat bekerja selalu membisikkan di telinga suaminya. Lihat kalimatnya, kalau bahasa kitanya, sayang, mohon kalau pulang bawa yang halal ya. Sekalipun sedikit, kami akan menikmatinya. Tapi mohon jangan pernah membawa yang haram. Karena aku dan anak-anak tidak akan pernah merasa sanggup untuk merasakan dahsyatnya neraka. Itu setiap berangkat kerja. Pernah nggak ibu kirim WA ke suami demikian? Pak, doa mama selalu dalam gerak langkahmu. Tumben dijawab. Gak apa-apa. Sekali, lanjutkan lagi. Jangan cari yang haram ya. Terus tambahkan. Satu. Ini pokok yang pertama. Nanti turunkan lagi. Baik, maaf sekali. Yang ingin ke surga cuman ibu dan suami atau anak juga? Cucu juga? Sekeluarga? Saya tanya, disekolahkan di mana anak-anak ibu? Kenal Allah enggak? Diajarkan sholat enggak? Diajarkan akhlak enggak? Nah, kalau sudah punya visi seperti ini, begitu Allah titipkan harta benda, segera eksekusi, segera keluarkan sesuai dengan program yang sudah ada. Sayyidah Khadijah itu sudah paham, setiap ada pendapatan dari harta beliau itu dialokasikan langsung kepada apa? Perjuangan dakwah Nabi. Karena itu tugas pokoknya. Sekarang visi ibu apa? Apa target terakhirnya? Salat, zakat dengan harta, bisa infak. Maka keluarkan ketentuan tentang zakat. Kalau zakat itu penghasilan berapa, keluar berapa. Target kalau perlu. Sebulan dengan pekerjaan sekian bisa zakat 100 juta. Ketika itu didapatkan, niatkan untuk mendapatkan ridha Allah. Kalau bisa, kalau nggak terlampau lelah, minimal misalnya setengahnya, ibu bareng dengan suami dan anak-anak keliling sampaikan itu. Supaya bisa merasakan nikmat berzakat. Ya, datang. Ibu kan keluar jalanan sudah rapi, tahu siapa yang nyapu. Saya tuh sering kali ibu keluar jam 3, setengah 4 hanya untuk berterima kasih kepada orang yang nyapu di jalan. Walaupun kita nggak punya banyak, tapi ketika keluar itu Allahu Akbar. Terima kasih Pak. Semoga Bapak sehat selalu, aktivitas hari ini lancar, Allah ridho, itu yang mahal. Mahal. Terus ada orang dorong-dorong makanan, berangkat dari mulai ba'da maghrib, pulang-pulang menjelang subuh. Tapi pernah nggak ibu melihat orang-orang itu ketika menjelang subuh itu duduk sedang mengulang Quran? Ada di antara mereka yang sedang sholat di jalan, tahajud bukan sholat subuh. Itu orang-orang yang viral di langit tapi tak nampak dalam kehidupan di bumi. Itu ketika sampai datang kepada orang seperti itu, datangi anak-anak yatim dan sekeluarga supaya anak bisa melihat, anak belajar, suami merasakan bahwa apa yang telah diraih itu dikeluarkan di tempat yang diridhai Allah. Itu ada motivasi bu. Kalau nggak percaya silahkan ajak suami bareng-bareng. Ya, ketemu anak yatim yang benar-benar yatim, datang bawa hadiah, bahagiakan, jalan-jalan sama-sama, ajak di rumah makan-makan bersama. Demi Allah saya katakan ketagihan, bulan depan pengen lagi. Nah, ini. Jadi singkatnya, paham cara menempatkan harta dan tahu urutannya. Sebelum keluar, ke dalam dulu, cek. Contoh, ibu tunjukkan pada saya, mohon izin, kalau infak kemana ibu lakukan pertama? Ya,
keluarga. Siapa lagi? Halo? Baik, tahan sebentar. Sudah cukup. Ya, tahan sebentar, pelan-pelan. Kalau sudah ada harta dan sudah paham Allah berikan lebih, maka keluarkan ayat-ayat terkait bimbingan harta. Selain zakat yang 8 golongan, Quran surah ke-9 ayat ke-60 itu ada infak. Infak itu nanti ada 3. Nanti infak yang paling dasar, Quran surah kedua ayat 215. Sebelum keluar ini dulu. Bukan zakat ya, infak. Ya, bukan zakat tapi apa? Quran surah kedua ayat 215. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya padamu Muhammad SAW, apa yang harus diinfakkan dan kemana disalurkan? Perhatikan jawabannya. Qul ma anfaqtum min khair falil walidain. Katakan, sampaikan Muhammad SAW, kalau ada yang mau infak, pertama siapkan yang terbaik untuk diinfakkan. Siapkan yang kalau mau ngasih pakaian, pakaian yang baik. Ngasih makanan, makanan yang baik. Jangan makanan lihat pun sudah nggak enak diserahkan ke orang. Jelas? Ibu punya 100.000 yang bagus sekali, segar, tek masih bunyi. Yang kedua, yang sudah layu, orang India bilang the kill of the kumel. Ya? Tiba-tiba mau infak, yang dikasih itu yang bagus, yang jelek. Oke? Nah, kaidah Quran mengatakan berikan yang bagus. Tapi poinnya bukan itu, kemana diberikan? Ternyata yang pertama diinfaki itu orang tua. Orang tua tidak menerima zakat, ingat. Tidak dizakati. Sekalipun terlihat orang tua kesulitan dalam ekonomi, maka yang pertama ditanyakan pada diri kita, Anda anaknya kok bisa membiarkan demikian? Jangan pernah menyimpulkan dizakati. Ustaz, ayah saya boleh nggak dizakati? Kan fakir juga. Marah. Kenapa Anda anaknya membiarkan ayahnya fakir? Kenapa Anda biarkan ibu kesulitan? Sementara Allah titipkan pada Anda harta yang berlimpah. Kalau di surat Al-Ahqaf ayat 15 itu sindirannya tajam. Kamu merasa kaya, merasa hebat, merasa sukses. Padahal 70% dari saham kesuksesan itu adalah tangisan ibumu yang saat kamu masih kecil memohon kepada Allah di malam hari. Jangan jadikan anak saya seperti saya ya Allah. Tinggikan derajatnya, banyakin ilmunya, nyamankan tidurnya. Padahal bapakmu yang peluh keringatnya itu yang saat mencangkul di sawah. Serabutan bekerja. Sekarang kami simpulkan itu karena jasamu. Karena kerja kerasmu. Karena itulah ketika seseorang sukses, bahkan usia 40 tahun, itu langsung dibimbing oleh Allah supaya tidak lupa dengan bagian pertama ini. Doanya langsung di Quran surah ke-46 ayat 15. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Itulah sebabnya kenapa orang tua diikutkan di situ. Orang tua sudah meninggal, tidak putus infak. Ini sebentar lagi mau kurban. Boleh berkurban. Ya, di atas namakan yang telah wafat boleh. Boleh. Ya. Dan itu sudah banyak hadisnya tentang itu. Kemudian misalnya, alhamdulillah saya punya uang 50.000. Apa yang paling mudah dilakukan? Beli mushaf misalnya. Kasih ke penghafal Quran. Niatkan kepada Allah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Itu setiap dibacakan ngalir pahalanya. Bu. Alhamdulillah. Saya dekat dengan Quran, barakah wafatnya ayah saya. Lulus SD, diterima di pesantren. Sebelum berangkat saya datang, beliau di rumah sakit. Sudah komplikasi, minta maaf. Peluk, menangis, minta maaf karena nggak bisa ngantar ke pesantren. Singkat. Masih kecil belum paham banyak. Berangkat ke pesantren, 2 pekan saya masih ingat sudah ada panggilan. Adi Hidayat ke kantor. Sudah ada kakak nomor 1. Dia tinggal di Bandung. Saya tanya gimana keadaan ayah, tidak jawab. Sampai di Bandung kami bertemu paman dan semoga Allah muliakan kakak dan paman karena paman kami
sangat besar jasanya terhadap kami dan menggantikan peran ayah setelah ayah saya wafat. Beliau mengatakan mungkin nggak bisa lihat pemakamannya karena mungkin kalau sudah sampai sudah dikuburkan. Dari Bandung ke Pandeglang dulu masih pakai bis sekitar 5 jam sampai maghrib, ba'da maghrib. Saya cuma lihat ibu di ruang tengah sendirian. Saya tahan untuk tidak menangis dan tidak mengeluarkan setetes air mata pun untuk membahagiakan ibu. Saya peluk, saya temani, tidur sama ibu di ruang tengah. Malam mimpi lihat ayah pakai kemeja beliau warna biru langit, saya masih ingat, senyum dada. Cukup bagi saya itu untuk memberikan kesan di akhir saat beliau wafat. Besok paginya saya masuk ke kamar beliau, di situ kita bercanda, di situ saya dipangku, di situ kemudian dikeloni dan sebagainya. Saya temukan langsung mata tertuju ke mushaf. Mushafnya warna biru, Hasbi As-Siddiqi. Saya bawa keluar, saya menghadap ke kiblat. Saya cuma berdoa, masih ingat saat itu. Saya menghadap ke kiblat, duduk, saya minta kepada Allah dengan sepenuh permintaan. Ya Allah, saya tidak bisa lagi bercanda, membersamai dan berbakti yang terbaik saat saya menyadarinya. Dulu kan masih kecil nggak tahu bercanda. Kadang-kadang bikin ayah nggak suka, marah. Sekarang kita sadar ada waktunya kita berbuat baik. Ya Allah, saya tak mampu berbuat baik saat saya menyadarinya. Maka mohon berikan saya anugerah. Dari setiap ayat Quran yang akan saya baca, saya hafalkan. Ini setiap hurufnya mengalir menjadi cahaya yang menerangi kesendirian ayah saya di kuburnya dan membahagiakan ibu saya selama hidupnya. Itu saya menghadap kiblat baca dan tidak berhenti air mata keluar saat membaca. Tak sadar sudah lewat terus Al-Baqarah terus sampai ayat puluhan ayat. Begitu saya sadar, saya tutup, saya hapus air mata. Itu surat yang saya baca, ayat yang saya baca, semuanya tidak ingin keluar dalam kepala. Semua masuk dengan ayatnya, dengan nomornya, posisinya, dengan terjemahannya, semua. Itu. Jadi berbuat baik pada orang tua itu selalu cepat dijawab oleh Allah. Gitu. Jadi kalau ibu ingin menerjemahkan amalan Sayyidah Khadijah dengan hartanya, kalau beliau dulu punya Nabi, sekarang kita bawa ke tingkat tertinggi yang diletakkan pengabdiannya setelah ibadah kepada Allah. Quran surah 17 ayat 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau sampai berfatwa begini, saya tidak melihat amalan terbaik yang bisa dilakukan untuk mendapatkan rahmat Allah atau kama qala kecuali birrul walidain. Bakti pada orang tua. Sekalipun sudah meninggal, tetap muliakan, minimal dengan doa. Masih ingat kan doa yang melahirkan jariah? Waladin salihin yada'u, doa anak soleh. Nah sepanjang masih hidup ibu jangan simpulkan saya rasanya belum solihah. Kalau begitu jadi solihah. Dekati Allah, dekati Allah. Dan saat sudah ibadah itu berdoa. Ibadah yang sudah dilakukan setelah beramal soleh itulah doa anak soleh. Sholat amal soleh bukan? Ya setelah sholat berdoa, di antara doanya untuk orang tua. Baca Quran amal soleh bukan? Berapa banyak orang setelah baca Quran yang berdoa? Saya perhatikan selesai tutup aja. Ambil manfaatnya, selesai baca berdoa. Berdoa. Demikian saat berzakat, berinfak, berdoa di situ. Walidain, wal aqrabin, kerabat dekat. Betapa bagus dan saya senang berinfak keluar sampai ke luar negeri, bagus. Luar daerah, tapi jangan lupa ada kerabat terdekat. Kakak, adik, anak kakak, anak adik, sepupu. Wal yatama, anak yatim. Anak yatim itu ditekankannya pakai infak. Walaupun dia kaya, nggak apa-apa. Datangnya nggak harus bawa uang, bawa hadiah yang menyenangkan dia. Ketika dia senang, berdoa. Bukankah anak yatim itu dekat dengan perhatian Nabi? Ya kan? Anak yatim itu dekat dalam pemeliharaan Allah. Wa ammal yatima fala taqhar. Allah perhatikan dia. Jadi kita narik perhatian Allah melalui kebaikan pada anak yatim. Begitu ada harta, kunjungi. Kalaupun saudara meninggalkan yatim ada anaknya dan dia kaya, nggak harus bawa uang. Mungkin 1 juta nggak ada apa-apanya buat dia. 1 miliar nggak ada harganya karena hartanya triliunan misalnya.
Tapi satu mobil-mobilan mungkin berkesan tuh anak itu. Ketika dia merasa bahagia dan senang, Allah pun memberikan taufiknya dan datang kemuliaannya kepada keluarga ibu. Wal masakin, orang miskin yang kelima, wabnis sabil, yang kesulitan dalam perjalanan, termasuk itu anak-anak yang sekolah. Kenapa nggak ibu bikin program beasiswa? Biaya SPP-nya dia itu tinggi nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tuh, satu. Singkatnya, program akhirat ibu dari harta yang Allah titipkan sudah ada belum? Itu aja. Kalau program dunia saya yakin sudah punya program yang ketat semuanya. Papa, ini rumah nanti direnov tahun sekian, mobilnya ini, sepedanya ini, garasi kita kayaknya kurang luas ya Pak ya. Ya, jilbab mama Pak kayaknya udah mulai kurang nih, sementara di sana pengumuman ada jilbab baru. Itu sudah selesai. Akhiratnya apa? Akhiratnya apa? Nah, ini yang tadi saya sebutkan, itu infak nomor 2 posisinya. Infak yang paling dasarnya adalah infak untuk keluarga pokok. Itu yang di Quran surah 4 ayat 34. Ini yang dipahami betul Sayyidah Khadijah, ya, dalam konteks pengamalannya. Baik yang ibu usahakan lewat niaga, ataupun yang suami bawa ke rumah misalnya, ya, dengan infak itu sendiri. Perhatikan ayatnya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ada kata infak di situ. Itu yang sering kita singkat dengan nama nafkah. Nafkah itu singkatan dari infak. Baik. Saya persingkat dengan cepat. Untuk menjalankan aktivitas di rumah tangga ada harta tidak? Ada kan ya? Nah, harta itu yang disebut dengan nafkah atau infak pokok. Jelas? Bagaimana mengelolanya? Satu, pastikan jangan sampai disalurkan pada yang haram. Dapatnya halal, disalurkannya pun halal. Yuk kita lihat. Kita ambil dari pokok hadis Nabi saja. Thumma dzakara rajula yutilu as-safara ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama'i faqala ya rabb faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna yustajabu lidzalika famat'amu haram. Satu, ada orang yang doanya sulit dijawab, mental lagi karena ternyata dia biasa makan dari yang haram. Jaga makanan di rumah, Bu, jangan masuk yang haram. Suami kasih halal, jangan belikan dari bahan yang haram. Bu, ini rahasia di antara kita saja ya. Ya. Kalau Anda ingin tahu tentang kami dididik, boleh tanya ibu saya. Mungkin satu saat dalam kajian nanti saya bawa ibu saya. Satu saat. Tapi tolong jangan repotkan di rumah, karena biasanya kalau begini datang orang ke rumah nyari ibu saya. Ya. Saya minta izin ya mah, ini kan live. Biasanya ibu saya kalau saya mengajar itu beliau selalu di depan ya handphonenya untuk melihat. Tapi saya bagi yang ini insya Allah. Beliau tidak pernah beli ayam. Contoh, ya ayam. Kalau punya kemampuan beli ayam, beli ayam. Kecuali yang dibeli hidup. Ya. Yang dibeli apa? Beliau nggak sembelih sendiri. Nanti dibawa ke tukang potongnya di depan dan disembelih di depan beliau. Lalu dibimbingkan bacaannya oleh beliau. Sampai dipastikan menyembelihnya itu mengucapkan nama Allah. Mang, baca Bismillah ya Allahu Akbar, sembelih. Setelah terlihat betul disembelih selesai, baru dibawa pulang. Dan kalaupun harus membeli dari ayam yang sudah mati, dipastikan yang beliau kenal betul siapa yang jual dan siapa yang potong. Contoh, alhamdulillah, ya, dari hasil yang didapatkan dari proses demikian, keberkahannya melekat. Ibu boleh cek kakak saya, adik saya, rata-rata punya ingatan yang tidak jauh beda. Allah ganti dengan yang halal itu pada kemudahan bagi kami untuk mengingat halal. Ya, apapun yang kita makan. Ibu kami itu, Bu, hidup masa krisis itu cuma 150.000 untuk sebulan. Saya kalau cerita ini saya selesai mengajar dan saya pamit.
Tapi saya mau gambarkan bahwa apapun yang diolah itu selalu membahagiakan. Mangga cuma satu, tapi bisa dipotong untuk kami berenam. Anaknya 5, beliau 1. Dan itu membahagiakan. Ya, nanti saya mau bijinya, boleh. Nanti gantian untuk siapa, potongin. Ya, 3.000 jadi ikan asin diolah, semua senang. Tapi kami merasa kenikmatan di situ. Ada kenikmatan. Sedikit itu Bu, kalau Allah berkahi, walaupun orang lihat sekadarnya, tapi mewah rasanya di rumah. Makanan, pastikan. Makanan. Ya, kalau yang duniawinya ibu lebih paham. Zat makanannya macam-macam. Yang paling pokoknya jangan bawa yang haram. Karena sekarang saya lihat membedakannya tuh nggak mudah. Coba di pasar-pasar, di supermarket, di toko-toko, dari mana kita tahu bahwa dipotongnya benar? Contoh saja, ya, contoh. Mashrabuhu haram. Yang tadi doanya sulit itu diterima karena minumannya haram. Maka jangan pernah buatkan sesuatu yang bersumber dari yang haram. Makanan, minuman. Perhatikan nih. Malbasu haram. Pakaiannya Allah nggak suka. Coba lihat pakaian anak-anak yang ibu belikan. Kan sudah ada ketentuan pakaian dalam Quran. Ibu menginginkan Allah ridha dengan dia, tapi dibelikan pakaian yang tidak Allah sukai. Melekat nggak keberkahan pada diri anak itu? Coba lihat. Ya, Allah senang yang bagaimana? Allah senang seperti apa? Sementara orang tua memberikan pakaian yang Allah nggak suka, aurat yang terbuka, yang tampak, yang kemudian bahkan dikatakan modelnya sekarang begitu. Sekarang, nanti saat sekarang ditinggalkan pulang, itu bukan modelnya lagi. Saya sering berikan nasihat pada perempuan, saudari-saudari saya yang muslimah, ibu-ibu, para akhwat, jangan pernah bikin malaikat mungkar dan nakir bingung. Itu selalu. Karena kafan muslimah itu ada kerudungnya. Kalau laki-laki 2 kain, perempuan tuh 2 plus 1. Satunya itu kerudungnya. Itu. Jadi jangan sampai tidak dikenakan saat di dunia, tapi saat dikubur dipakai. Malaikat tanya nanti, ini siapa? Cie-cie, kan? Berjilbab nih, misal, gitu kan? Nah, yang belum dibantu dengan doa, jangan direndahkan. Jangan direndahkan, jangan diejek, diajak. Tidak diejek, diajak. Didoakan. Diberikan perhatian yang baik. Pakai, alhamdulillah, tidak harus disamakan. Jangan, dia tuh sudah berusaha pakai, itu nggak mudah untuk berjilbab. Pertama dikenakan, rangkul. Pujilah Allah, doakan terus kemudian. Jangan disamakan dengan yang sudah matang misalnya, yang jilbabnya sudah merasa sudah lebih baik. Ingat, Allah mencintai, sangat mencintai orang yang pernah berbuat maksiat lantas bertobat dibandingkan orang yang merasa soleh. Katanya, orang yang merasa soleh tapi tidak pernah merasa salah. Jelas di sini? Balik ya. Terakhir, wa ghudhiya biharamin, perangkat hidupnya haram. Perangkat hidupnya haram, pastikan. Ya, perangkat hidup bukan pakaian saja. Saya suka begini, suka memberikan nasihat pada diri pribadi. Adi Hidayat, buka pakaian kamu, lemari maksudnya. Cek, ada nggak satu helai pun yang belum pernah dipakai ibadah? Kami dapat pelajaran Bu, kalau ada satu pakaian baru diterima, pakai dulu ibadah, minimal sholat dulu, supaya hisabnya ringan. Jadi kalau Allah hisab, dari mana engkau dapatkan? Hadiah si fulan ya Allah, dan engkau maha mengetahui sebelum diberikan. Kemana engkau gunakan? Pakaiannya bersaksi, dipakai sholat ya Allah. Sholat. Sekalipun itu pakaian dipesan untuk kondangan misalnya. Ya, kan suka ada undangan ya Bu ya? Pesan, dijahit dulu kan? Saran saya, sebelum dipakai kondangan, pakai sholat dulu. Dan pakaian yang pernah dipakai dalam taat seperti sholat, itu akan kita merasa sungkan dipakai maksiat. Yakin saya Bu, kalau ibu pernah biasakan pakaian berbuat yang baik, itu akan merasa nggak nyaman ketika dipakai pada yang tidak baik. Pakaian itu akan nggak enak dipakainya. Ada orang gibah, ibu nggak enak. Ya, diajak ke tempat yang nggak bagus, itu nggak nyaman. Itu poinnya. Paham sampai sini? Baik, secara singkatnya, bagaimana menjadikan harta itu terfokus pada kepentingan ibadah. Dan ingat, ibadah tidak kehilangan dunia. Karena konsep kita langsung ditegaskan oleh Allah,
wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina. Bukan berarti dia tidak harus menjadi pakar di bidang matematika. Sekolahkan di tempat terbaik. Silahkan yang masuk ke ITB, yang masuk Unpad, ya, yang masuk UI, tempat-tempat kampus. Kalau dia memang fokusnya di umum, tapi bersamaan itu baguskan jilbabnya sehingga dia berdakwah di kampusnya. Dekatkan dengan Quran sehingga dia memberikan cahaya. Itu poinnya. Ya. Yuk saya masih ada waktu? 5 menit lagi ya. Ya, kami ada rapat jam 10.15. Tenang dulu, tenang. Kita masih ada waktu. Sudah? Baik. Saya simpulkan dulu bagian pertama, kurikulum yang dicontohkan Sayyidah Khadijah dalam rumah tangga beliau bersama Nabi SAW yang membangun kesuksesan dan kebahagiaan. Yang pertama adalah menjadikan harta yang Allah titipkan, menjadikan harta yang Allah titipkan sebagai tumpuan untuk beribadah kepadanya, sebagai tumpuan untuk beribadah kepadanya. Udah Bu ya? Ibu mau saya kasih bonus? Baik. Kalau ibu dititipkan Allah harta, kemudian digunakan untuk merenov atau membeli atau menata rumah. Saran saya, kalau ibu bisa lakukan, coba khususkan satu tempat untuk mihrab. Ya, untuk apa? Mihrab. Kalau lebih luas lagi mungkin bisa ada musalla. Mihrab, tempat khusus yang hanya digunakan untuk ibadah, yang memiliki dua keistimewaan. Satu, tempat yang mempercepat jawaban dari doa. Yang kedua, memudahkan untuk memohon datangnya rizki dari sisi yang tidak diduga. Tidak mungkin kehidupan rumah tangga tidak ada persoalan, itu mustahil. Karena persoalan rumah tangga itu Allah turunkan untuk mendapatkan sakinah dari pelajaran yang Allah berikan. Ya, sakinah itu babnya ujian. Jadi kalau pengen sakinah pasti lewat ujian. Nah, untuk meringankan ujian itu supaya mudah dijalani, itu mihrab tempat yang paling tepat untuk memohon. Sehingga sebelum menjalani itu Allah sudah ringankan. Dan saat merasa berat ada tempat untuk mencurhatkan. Nah, problem sekarang mihrabnya pindah ke media sosial, ke IG, ya kan? Engkau tidak seperti yang aku duga, bikin status. Sudah menduga tuh. Enggak nyangka perlakuanmu seperti itu kepadaku, nyangka. Tuh. Terus yang paling nyebelin tuh nungguin komen. Semoga Allah tenangkan hatiku, tolong aminkan ya. Paling sebel tuh kalau melihatnya begitu itu. Paling sebel. Ucuk kunaon. Terus awios-wios, iya mah abdi wae tapi nggak ada mau status, kumaha tuh ibu teh. Aduh. Bu, damang ibu. Alhamdulillah. Aduh ya Allah, punten ya pemirsa. Ya. Baik, lanjut ya. Contohnya siapa yang perempuan yang punya mihrab? Maryam alaihissalam. Maryam. Jadi yang Nabi sebut di lisan beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dua perempuan penghulu langit itu dua orang. Nanti 4 yang istimewa, 2 yang paling pokok. Yang 2 ini Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha, keduanya Maryam binti Imran. Nanti turun dari sini 2 lagi, Sayyidah Fatimah dengan Sayyidah Aisyah. Nah, Asiyah ya, Sayyidah Asiyah binti Muzahim. Saya koreksi, Sayyidah Fatimah binti Muhammad SAW dan Sayyidah Asiyah binti Muzahim.
Nah, di Quran surah 3 Al-Imran ayat 37 itu kisah mihrabnya Maryam. Maryam dibuatkan mihrab ya oleh ibundanya Hannah yang diinisiasikan nanti ya sebelumnya dengan suaminya Imran. Jadi Imran itu meninggal sebelum Maryam lahir. Nah, ya? Dibuatkan mihrab, dikhususkan untuk mendekat kepada Allah. Ini harta yang Allah titipkan, dibikinkan tempat untuk mendekatkan Maryam kepada Allah. Apa yang terjadi? Ini rahasia yang tadi mau saya sampaikan, Bu. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa qala ya Maryamu anna laki hadha qalat huwa min 'indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ikhtiar orang tua ini yang menyiapkan Maryam, membikinkan mihrab, memfokuskan ibadah di dalamnya, diterima oleh Allah. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Perhatikan baik-baik. Saat Allah terima itu, maka ibu tidak lelah lagi merawat kehidupan anak-anak karena Allah memberikan perhatian lebih dibandingkan hamba lainnya. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana. Allah akan perhatikan anak yang tumbuh itu dari mulai dia tumbuh sampai dewasa sampai kembali kepadanya. Itu yang menyebabkan Maryam tidak pernah bisa diganggu setan dari mulai hidup sampai dengan wafatnya. Maryam. Jadi kalau ibu punya itu di rumah dan tidak harus luas, Bu. Dan kalaupun itu kontrakan, kami pertama berumah tangga dengan istri saya. Itu kami hanya ngontak dipetakan, Bu, dan bukan aib. Alhamdulillah. Bahkan kasurnya itu cuman, saya nggak tahu ya, karena nggak paham ukuran itu tuh. Cuma saya tahunya cuma buat satu orang. Jadi kalau istri saya sedang tidur, saya tidur di lantai. Saya pulang datang, ya Bu ya, di kasur aja. Nggak mau, saya gerah. Oh enggak, saya yang gerah. Tapi kami punya mihrab untuk hamparan sejadah. Dan tidak ada beda, mau dikontrakan, mau nggak ada bedanya. Saya sekarang terbiasa tidur di karpet, di lantai, di kursi, biasa saja. Dengan kitab, baca, nulis, biasa. Kenapa? Karena merasa semua titipan, jadi nggak ada yang aneh gitu. Tapi kita punya mihrab. Yang kalau saya pergi, istri saya curhat di situ. Ya, kalau beliau mengajar, saya pun ada di situ lebih dulu misalnya, saya curhat di situ. Innama bashku ashku bathi wa huzni ilallah. Kalau mau curhat kata Allah, curhatkan kepadaku. Dan curhat tercepat yang lekas dijawab itu di mihrab. Jelas? 2. Rizki yang dikirimkan dari sisi yang tidak diduga. Ini saya cerita banyak ulama lain. Tapi karena kita pun mengalami apa yang kita ikuti, jadi senang kalau fa amma bi ni'mati rabbika hadits. Bu, rasa-rasanya kami jarang beli makan gitu. Dan saya cuma mengajar. Ya. Saat kembali pertama datang ngajar di kampus, itu sebulan dapat 500.000. Dan kami melihatnya banyak saja. Satu kali saya tanya istri saya, sebulan berapa yang dikeluarkan, Bu? Itu. Kurang lebih 5 juta katanya, Bu ya. Masya Allah. Sayang Allah sama kita ya. Oh ya kan cuma dikasih segini, itu pun jarang diambil. Tapi ternyata Allah masih menjaga kehidupan kita. Makan habis makan datang makanan yang lain. Buah habis buah datang buah yang lain. Rasanya 500.000 nggak pernah kepake. Dan sampai sekarang, Bu, di ujung kepala sampai ujung kaki saya nggak pernah beli. Ini Allah kasih. Jubah sama. Makanya ibu cari sampai kiamat kurang 2 hari. Itu nggak ada jubah ini di toko. Nggak ada. Dan Allah hanya titipkan pada seseorang, dibuat hanya untuk saya pakai saja. Datang yang lain, kemudian kita bagikan. Sampai ke ujung kaki, Bu, ini kacamata juga sama. Saya nggak pernah beli. Sampai kaos kaki. Apakah merasa punya? Tidak. Makanya apa yang ditempatkan oleh Allah, pesantren dibikin wakaf. Saya jadikan wakaf. Tanahnya, tempatnya. Bu, saya mau bikin kuburan pun untuk menyiapkan. Saya tidak gunakan tanah wakaf. Beli di sampingnya sedikit buat kuburan supaya tanah untuk pesantren betul-betul wakaf. Dan kita tidak merasa memiliki. Begitu kita meninggal, ada yang meneruskan. Hidup kan cuma sebentar. Dipastikan dan pulang itu, tolong katakan pada suami ibu ya,
pesan dari saya, katakan pada suami ibu, pesan dari Ustadz Adi, Pak, kain kafan papa nanti nggak ada kantongnya. Itu aja. Jadi bisa yang sewajarnya yang kita siapkan. Jelas ibu ya? Baik, itu mihrab. Jadi kalau ada kesulitan apa-apa, jangan diperdebatkan, capek. Curhatkan sama Allah. Setelah itu masuk bab yang kedua, perhatian dan kasih sayang. Saya punya kurang lebih 8 menit untuk menerangkan ini. Itu mawaddah, sekarang pindah ke rahmah. Oh iya, sebelum pindah ke rahmat, bonus dikit. Mau nambahkan? Baik, pelan-pelan. Mawaddah atau harta yang ditujukan untuk beribadah kepada Allah dalam kehidupan rumah tangga, itu juga bisa dibangun untuk jadi pondasi kebahagiaan, baik suami atau istri. Contoh, biasanya perempuan senang masak kan ya Bu ya? Ya. Nah ini biasanya kebiasaan Sayyidah Saudah binti Zam'ah. Kalau kita masuk ke situ nanti kita bahas. Sayyidah Saudah itu diantara yang senang masak. Dan beliau selalu menjadikan momen itu dan disupport oleh Nabi untuk membangun kebahagiaan dengan Nabi. Boleh ibu jadikan sebagian dari harta itu untuk mempersembahkan masakan-masakan misalnya yang suami sukai, anak-anak sukai, dan niatkan sebagai ibadah. Itu ada pahalanya Bu. Di konsep agama mana yang masak ada pahalanya? Tuh, cuma di Islam. Makanya Nabi sangat mendukung ketika Sayyidah Saudah itu bikin adonan, itu masih sempat-sempatnya bercanda. Padahal sudah lebih sepuh daripada Nabi. Bikin adonan, tepungnya dicolek, kemudian ditempatkan di kening beliau, manggilnya sayang lagi. Kapan terakhir kali nenek ke kakek manggil sayang? Itu masih sempat bercanda. Konsep sebaliknya, ketika suami misalnya dapat sesuatu, boleh bisa bawa sesuatu sebagai hadiah untuk istri. Pulang, istri sedang diam cemberut, mama kayaknya kenal ya, ini iPhone 14, itu langsung senyum sabu, yakin saya, yakin. Rahmah, perhatian yang paling dalam yang memberikan kesan. Suatu kali Nabi sedang duduk bersama Sayyidah Aisyah, atau seperti keadaan beliau saat itu sallallahu alaihi wasallam, lalu menceritakan Sayyidah Khadijah. Sayyidah Aisyah cemburu, dan cemburu itu bagian dari ibadah. Jika cemburu itu diisi dengan kebaikan untuk menaati Allah, ibu boleh cemburu kepada perempuan yang hafal Quran yang ibu ingin seperti dia. Ibu boleh cemburu kepada seseorang yang rajin tahajud malam dan ibu ingin seperti dia. Kecemburuan Sayyidah Aisyah itu ingin melihat bagaimana realnya Sayyidah Khadijah berkhidmat kepada suaminya sehingga bisa diikuti. Itu cara memahaminya. Ya, karena ada sebagian yang menuduh Sayyidah Aisyah, dan kita berlindung kepada Allah dari sikap demikian. Ketika cemburu itu, kurang lebih perkataannya, kenapa harus lalu Khadijah, dan Khadijah. Sayyidah Aisyah itu kan pintar. Maksudnya supaya keluar dari Nabi tuntunan-tuntunan yang didapatkan dari kisah Sayyidah Khadijah yang sekiranya bisa diteladani walaupun itu sulit. Apa jawab Nabi? Khadijah adalah orang pertama yang yakin sepenuhnya denganku ketika yang lain mendustakanku. Yakin sepenuhnya. Jadi kalau ibu sudah kenal suami dengan baik dan paham aktivitasnya, maka yakinlah sepenuhnya bahwa itulah titipan Allah yang terbaik yang bisa mengantarkan keluarga ibu ke surga. Nah, yakin sepenuhnya itu bentuknya bagaimana? Bentuknya itu berwujud perhatian yang sangat dalam yang selalu mensupport kegiatan suami dalam hal yang baik. Karena suami itu tugasnya cukup berat Bu. Beliau itu kerja di luar supaya membawa sesuatu ke dalam. Ke dalamnya itu untuk istri dan anak-anaknya. Jadi kalau tidak mendapatkan support optimal dari yang dalam rumah, tidak mudah untuk bekerja di luar. Maka apa yang beliau Sayyidah Khadijah lakukan?
Saya beri contoh saja ya. Nabi ke Gua Hira. Satu saat kalau ibu umrah, yang paling singkat, coba lihat ke Jabal Nur itu. Kalau memungkinkan, coba rasakan sensasinya bagaimana naik ke atas. Gak harus sampai atas, tengah-tengah aja supaya paham seperti apa itu keadaannya. Nyampe di Gua Hira, setelah periode turunnya Iqra, ternyata belum turun wahyu. Ini diceritakan di Al-Bukhari. Tiba-tiba siang-siang beliau turun untuk ke rumah dulu pulang. Di tengah-tengah ada yang manggil. Dan beliau belum pernah melihat malaikat Jibril dalam bentuk rupa aslinya. Sebelumnya menyamar jadi laki-laki. Yang periode Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Setelah itu belum pernah lihat. Tiba-tiba siang-siang keluar ada yang manggil. Muhammad. Muhammad. Tengok kanan kiri nggak ada manusia, tengok ke belakang nggak ada orang. Muhammad. Melihat ke atas, itu di bahasa hadisnya kurang lebih ya, kalau dimaknakan itu, aku melihat sosok yang seperti duduk antara langit dan bumi begini. Ibu pulang dari sini. Tiba-tiba sebelum nyebrang jalan ada yang manggil. Desi katanya. Maaf, ada Desi di sini? Cari yang nggak ada lah. Si Suka. Nggak ada kan ya? Nggak ada. Karena yang kenal cuman Suneo, Nobita dan Giant. Shizuka katanya. Shizuka. Pas ibu nengok, tiba-tiba ke atas jubah putih, rambutnya panjang, manggil. Bu. Apa ya? Kira-kira responnya bagaimana? Huh? Ya, baik. Maka itu bahasa hadisnya faroibtu minhu. Aku merasa takut. Jadi takut itu alami, Bu. Gak ada orang di muka bumi hidup gak ada takut, gak mungkin. Karena di antara ujian itu rasa takut. Kenapa harus ada takut? Supaya kita berdoa kepada yang tidak pernah punya rasa takut. Supaya kehambaan kita dipanggil. Karena saat takut itu pasti berdoa. Untuk menjaga iman kita, Allah turunkan rasa takut untuk menjaga iman. Supaya berdoa. Takut itu kan tanda lemah. Kalau lemah, minta pasti kepada yang apa? Yang kuat. Yang maha kuat itu Allah. Supaya keluar kalimat iman di lisannya. Ya Allah. Dan makanya ketika lihat kan jubah putih. Wah, malam-malam. Tapi panggilannya mengerikan. Hihihi kan. Allahu Akbar. Allah yang keluar kan. Padahal yang depan mungkin siapa? Gitu kan. Ya. Kembalikan lagi. Faroibtu minhu. Aku merasa khawatir, gelisah, takut, bulu kuduk naik. Maka beliau percepat jalannya sampai ke rumah. Sampai depan rumah. Assalamualaikum. Buka, di hadisnya langsung ke zammiluni, zammiluni. Tapi poinnya apa? Begitu diterima oleh istri tercintanya, baru lihat wajahnya. Setengah kegelisahannya hilang. Baru lihat wajah. Bisa nggak suami ibu ya, yang saat merasakan sulit di kantor, begitu pekat pekerjaan, di jalan terkena macet, nyampe ke rumah, tiba dibuka pintu oleh ibu, lihat ibu itu hilang setengah masalahnya. Bisa nggak? Begitu ibu buka, suami langsung komen, ngapain di sini? Bisa nggak begitu ngelihat setengah itu hilang? Dan ada yang pernah mencoba demikian, dan itu berhasil. Jadi tidak pernah beliau itu mendapati suami pulang kecuali dandan. Ini masih ada waktu? Itu bukan di zamannya Nabi, Bu. Itu selalu dandan, rapi, gitu kan? Indah, cantik, dan bawa sapu. Nah, itu yang menariknya, bawa sapu. Ini kisah nyata. Ya. Kalau ibu nanti mau coba, silahkan pulang dari sini, nanti cek ya. Apa yang beliau lakukan? Kalau suami sudah pulang dengan indah dandannya itu, bawa, jemput suami, cium tangannya, dudukkan. Setelah tenang dari lelah dan sebagainya, beliau katakan, Pak, ini yang mampu mama berikan untuk memberikan kenyamanan bagi papa. Kalau sekiranya ada yang kurang-kurang baik, pukul aja mama pakai sapu ini. Itu. Dan yang terjadi apa? Dengan rahmat yang dalam itu selalu sakinah kehidupan keluarganya. Gak pernah ada konflik.
Yang terjadi selalu perhatian, kepercayaan, dan terjaga. Jadi begitu melihat siapapun perempuan di kantornya, nggak akan pernah bisa berpaling, karena nggak bisa membayangkan siapa yang bisa membawa sapu seperti itu. Bisa. Ada lagi kalau yang sudah bercanda, candanya ibadah semua, dan semuanya ketawa, dan ketawanya ketawa bahagia, ada ibadah di dalamnya. Istri kalau dandan cantik satu kali, suami melihat, bengong nggak berpaling. Kata istrinya, "Ma bika zauji, sayang kamu kenapa?" Kata suaminya, "Mah, saya sangat bersyukur kepada Allah yang telah menitipkan mama sebagai bidadari secantik ini untuk menemani hidupku." Belum selesai. Ya. Apa kata istrinya? Ini yang menarik nih. Kata istrinya, "Papa, kita semua akan ada di surga." Kata suaminya, "Kok bisa, Ma?" "Karena papa begitu bersyukur dengan kehadiranku dan aku bersabar dengan kehadiran papa." Gitu. Karena suaminya biasa-biasa gitu ya. Ya, tapi kan sekarang handsome nggak penting, yang penting handphone. Bagi kita tidak demikian, iman. Nah, keadaan semacam itu sudah dipraktekkan di awal. Lihat wajahnya tenang. Lalu kata Nabi, "Zammiluni, zammiluni." Karena kan di rumah ada asisten rumah tangga juga ya, dan seterusnya. "Selimuti aku, selimuti aku." Perhatikan baik-baik. Begitu datang, diselimuti dengan lembut, keluar kata-kata, "Suamiku sayang, engkau itu sosok terbaik yang selalu menyambung silaturahim. Innaka latasilur rahim. Dan engkau itu tidak pernah kudapati kecuali orang yang selalu berdiri untuk membantu orang yang lemah. Engkau menjadi pelindung anak yatim yang kekurangan. Tidak pernah keluar darimu kecuali sesuatu yang terbaik yang aku saksikan." Kalau bahasa kita tarik, tanamkan dalam hatimu yang paling dalam, aku akan selalu bersamamu dalam suka dan duka. Bukan cie yang saya inginkan. Nabi nggak pernah merespon begitu, cie, nggak begitu. Justru kalimat itu yang terbawa oleh Nabi di alam mimpinya setelah Sayyidah Khadijah wafat. Khadijah dalam tidurnya. Itu yang paling penting. Nah, itu ekspresi itu yang saya maksudkan. Mungkin tidak harus sama kalimatnya, tapi poinnya adalah bagaimana menjaga dan menyalurkan sifat kasih itu dengan tulus, sehingga rahmat itu tertanam dalam diri suami dimanapun. Dan itu yang menjaga suami, ibu. Di dalam rumah ibu masih bisa lihat, keluar ibu bisa telepon, tapi ibu nggak tahu apa yang dia lakukan. Nah, yang bisa menjaga itu semua adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kalau ibu, saya tidak bermaksud mengajari, kalau ibu ingin belajar kebaikan dari Sayyidah Khadijah, maka ekspresikan rahmat itu untuk menaati Allah, bukan karena suaminya. Begitu ditujukan untuk ibadah kepada Allah, Allah yang lembutkan hati suami untuk menyayangi ibu. Itu poinnya. Dan itu yang dilakukan Sayyidah Khadijah. Nah, sepeninggal Sayyidah Khadijah, dua hal ini bahkan dilestarikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau satu keadaan beliau melihat teman-temannya ada Sayyidah Khadijah, maka beliau mintakan kepada istri-istri beliau, Sayyidah Aisyah atau juga sahabat yang lain, tolong potongkan kambing dan bagikan bagi teman-temannya Khadijah yang masih hidup. Masih disambung. Nah, karena itu penting, saya tahu, ya maaf sekali, saya begitu paham ibu pasti punya teman-teman sahabat-sahabat. Nah, itu jangan pernah merasa kurang untuk cerita pada suami, ngobrol, kenalkan, supaya saat satu meninggalkan, yang lain bisa menyambungkan, sambung kembali, sehingga teman-temannya masih bisa mengenang, mengingat, mendoakan, cerita kepada anaknya lagi, disambungkan kembali. Itu yang dimaksud keberkahan dalam wafat setelah menjalankan kehidupannya. Jadi dalam wafat pun masih terasa kehidupan, aura kebaikannya. Itu berkahnya. Dua ini saja yang kita bahas di pertemuan kali ini, untuk kita mudah mengevaluasi diri. Jadi yang pertama, coba cek lagi harta yang Allah titipkan kepada kita semua, ya. Harta yang paling indah adalah keluarga, ya. Jadi di keluarga ada apa saja, itu yang dilihat satu persatu. Kemudian yang kedua, bangun sifat kasih dengan semua, suami, istri, ke anak, ke cucu, dan satukan dalam konsep kekeluargaan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal nanti PR-nya,
bagaimana menurunkan kehidupan di keluarga secara detil dari bangun tidur sampai tidur lagi. Saya akan cukupkan kisah Sayyidah Khadijah sampai di sini, tapi sebelum